sudah menemui mandi ya. Hari ini kita akan belajar materi subtema 3 yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, kalian silahkan buka halaman 66. Oke, coba lihat di sana halaman 66 itu ada gambar. Ada gambar Nina sedang menanam bunga kaktus. Lalu yang gambar kedua itu ada tanaman teratai. Sekarang kita baca dulu ya. Di rumah Nina ada berbagai jenis tanaman. Tanaman itu dirawat sesuai jenisnya. Misalnya seperti tanaman kaktus diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dan tidak boleh sering disiram. Karena tanaman kaktus itu biasanya hidup di tempat yang panas dan kering. Nah, kalau tanaman teratai itu dirawat di air ya, karena dia membutuhkan banyak air. Lalu di bawahnya, jika dirawat dengan baik, tanaman akan tumbuh dengan subur. Apakah kamu memiliki tanaman di rumah? Bagaimana cara merawatnya? Ayo bertukar cerita dengan temanmu. Nah, misalkan tadi tanaman kaktus itu jangan sering disiram. Lalu kalau tanaman bunga teratai dia hidupnya di air. Jadi kalau dia kekurangan air maka tanaman teratai itu akan mati. Nah, sekarang halaman 67. Nah, di sana ada gambar Deli dan Nina sedang ada di kebun sepertinya ya. Kita baca dulu. Deli senang bermain di rumah Nina. Suasana rumah Nina sejuk dan nyaman. Di halaman rumah Nina banyak bunga yang indah. Coba lihat di sana, ada percakapan antara Nina dan Deli. Bunga-bunga dan tanaman di rumahmu indah sekali, Nin, kata Deli. Lalu Nina menjawab, terima kasih Deli, kami sekeluarga senang merawat tanaman. Lalu Deli bilang, pasti keluargamu rajin merawat tanaman sehingga dapat tumbuh subur. Betul Deli, kami berbagi tugas merawat tanaman. Deli memberikan pujian kepada Nina. Bentuk pujiannya itu seperti, wah katanya, tanaman bunga-bunga ditanam dan tanaman di rumahmu indah sekali Nina. Nah itu merupakan kalimat pujian. Atau di depannya boleh, wah ini kebunmu bagus sekali Nina. Nah itu merupakan kalimat pujian juga. Kalau orang memuji maka ucapan yang kita balas adalah terima kasih ya. Nah, lalu kita ke halaman 68. Halaman 68, ayo berhitung. Pohon mangga Nina sudah berbuah, buahnya cukup banyak. Ayah sudah memetik 23 mangga. Ayah memetik lagi 14 mangga. Berapa banyak mangga yang dipetik seluruhnya? Nah, ya. Coba. Ayah memetik 23 mangga. Lalu ayah memetik lagi. Nah, kalau memetik lagi berarti ditambah ya. Memetik lagi berapa? Memetik lagi 14. Jadi kalau memetik lagi, kalau ada kata lagi atau bertambah, itu artinya ditambah. Coba kalau 3 ditambah 4 berapa ya? 3-nya di kepala, buka jadi 4. Habis 3 berapa? Setelah 3 berarti 4, 5, 6, 7. Di sini 7. Lalu 2 ditambah 1, 2 di kepala, buka jari 1. Setelah 2, 3. Berarti 3, 7 ya. Nah, 3, 7. 3 merupakan apa? Satuan. Kalau 7 merupakan satuan. Kalau 3 merupakan puluhan. Nah, ya. Coba lagi sekarang. Hitunglah banyak mangga pada gambar berikut. Nah, coba di sini yang di bawahnya ya. Di dalam keranjang ini ada berapa? Di dalam keranjang kata teacher dianggap 10. Berarti 10. Di sana ada berapa keranjang? Ada 2 keranjang, berarti ada 20. 10, 20 berarti 20. Ditambah di luarnya berapa? Di luarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di luarnya ada 5. 2 keranjang. 2 ini keranjang ya. Di keranjang ini dianggap 10. 10 lagi. Nah, di sini ada
ada 5. Nah, ada 5. Berarti 10, 10, dan 5. Jadinya berapa? 25. Lalu yang di sampingnya ada berapa? Ada 3 keranjang. 3 keranjang berarti 30 ya. Kan di dalam keranjang itu dianggap 10 ya. Nah, ada 10. Anggaplah ini semua 10 ya. Berarti 10 ditambah 10 ditambah 10 menjadi 30. Nah, coba lihat di sana. Nah, 25 ditambah 30 berapa? Nah, coba 5 ditambah 0. Kalau 5 ditambah 0, 5-nya di kepala. Jarinya 0 kan? Berarti 5 ditambah 0 tetap 5. Nah, lalu di sini 2 ditambah 3. 2-nya di kepala, 2 jari 3. Setelah 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, berarti jumlahnya 55. 5 yang ini adalah satuan dan 5 yang ini adalah puluhan. Nah, seperti itu ya. Teacher harap kalian mengerti ya. Misalkan kalau kalian tidak mengerti, nanti tanya sama teacher. Tanya sama teacher lagi ya. Nah, coba teacher kasih contoh lagi. Misalnya 24 ditambah 31. Nah, sama. 4 ditambah 1. Buka di kepalanya 4, buka 1 jarinya. 4 setelah 4 apa? 5. 2 ditambah 3, 2-nya di kepala, buka jari 3. Setelah 2 apa? 3, 4, 5, berarti 55. Nah, 5 satuan, baru 5 lagi adalah puluhan. Nah, oke ya. Nah, sekarang kalian buka di halaman 71. Halaman 71, ayo berkreasi. Ini adalah SBDP. Tanaman banyak manfaatnya. Pepohonan membuat udara terasa sejuk dan segar. Pohon juga menghasilkan buah untuk dimakan. Ayo membuat kreasi berbentuk pohon. Katanya. 1. Siapkan barang-barangnya ya. 1. Kardus bekas. 2. Ranting pohon kering. 3. Kertas warna. 5. Lem, karton bekas, tisu gulung, dan gunting. Cara membuatnya, pilihlah ranting pohon yang banyak cabangnya. Mintalah bantuan guru atau orang tuamu. Karena kalian di rumah, jadi minta bantuan dengan orang tua. Bersihkan ranting dari daun-daun yang masih menempel. Buatlah bentuk daun dari kertas warna hijau. Buatlah 2 buah untuk setiap bentuk yang sama. Tempelkan setiap pasangan daun sehingga mengapit ranting. Tempelkan daun-daun pada ranting. Tempelkan bagian dasar karton tisu ke permukaan kardus. Masukkan ranting ke dalam karton tisu gulung. Buatlah sebuah hutan dengan penuh pohon-pohon yang kamu buat. Nah, gambar daunnya digambarin dulu di karton warna hijau, lalu baru digunting ya. Nah, nomor 3 tuh dilem lalu dimasukkan. Tuh, jadinya itu adalah hutan sepertinya ya. Contoh-contohnya. Nah, di bawahnya ada ayo menulis. Nina dan Deli membuat kreasi pepohonan bersama. Kreasi pohon buatan Deli sangat bagus. Nina memuji prakarya Deli. Nina berkata, bagus sekali hasil karyamu Del. Kertasnya digunting dan dilem dengan rapi. Lalu Deli bilang, terima kasih Nina, pohon buatanmu juga bagus. Katanya ya. Oke. Itu adalah cara membuat pohon-pohonan dengan menggunakan ranting dan daunnya berasal dari kertas karton ya. Jadi misalnya kalau kalian ingin mencoba, silakan minta bantuan dengan mama, papa ya, atau
atau Cece, boleh. Jadi agar kita bisa berkreasi di rumah, jangan nonton terus ya. Kalian kalau sudah mengerjakan PR atau sudah mengerjakan tugas, kalau tidak ada pekerjaan, kalian boleh coba seperti ini. Ini sangat seru sepertinya ya, agar udara menjadi segar dan bersih. Lalu kalian juga tahu itu ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Misalkan kalau kalian membuat pepohonan tadi yang dari ranting lalu dari kertas, itu merupakan benda hidup atau benda tak hidup. Nah, kalian bisa cari itu merupakan benda tak hidup. Kenapa? Karena pohonnya sudah dipetik lalu pohonnya tidak akan tumbuh lagi karena tidak ada akar, tidak bisa berpindah juga. Jadi itu merupakan karya seni benda tak hidup, ya. Oke, Teacher Vira, pembelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tugas-tugasnya. Oke, goodbye student family one.